Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi dalam video belajar literasi. Sobat literasi sekalian, pada video kali ini saya masih akan melanjutkan pembahasan mengenai teks tanggapan kritis. Pada video kali ini buku paketnya masih sama ya, melanjutkan buku paket kelas 9 kurikulum K13 bab 4 tentang teks tanggapan kritis. Nah, ini saya membuka pada halaman 115 ya. Sobat literasi sekalian yang punya buku boleh silakan dibuka bukunya. Nah, pada halaman ini membahas dua hal ya, yaitu struktur dan unsur kebahasaan teks tanggapan. Tapi mungkin pada video kali ini saya akan fokus membahas struktur dulu ya. Terus kemudian untuk kebahasaannya saya lanjutkan pada video berikutnya. Nah, kenapa sih kita perlu mengenal struktur ya? Karena supaya kita bisa menulis ya, seperti itu. Karena kita menulis itu butuh tahu pola penulisannya seperti apa. Nah, itulah struktur. Nah, teks tanggapan di sini strukturnya ada 3. Kita langsung scroll ke bawah ya. Nah, di sini ada 3, yaitu evaluasi, terus kemudian deskripsi teks, terus kemudian penegasan ulang. Pada bagian evaluasi ini yaitu bagian awal ya. Ini namanya sudah evaluasi ini. Kenapa? Karena pada bagian evaluasi ini kita membahas isu dengan cara mengevaluasi gitu ya. Mengevaluasi. Jadi membuat pertanyaan evaluatif ya, yang sifatnya menanyakan ya, mengajak pembaca atau orang yang atau pihak yang dikritik untuk berpikir ulang. Udah bener nggak sih? Ataukah ada sesuatu yang perlu diperbaiki gitu ya. Jadi memuat pertanyaan evaluatif. Terus kemudian diikuti dengan deskripsi teks. Deskripsi di sini maksudnya apa? Deskripsi teks di sini isinya adalah kumpulan-kumpulan alasan atau argumen ya. Alasan atau argumen baik itu yang menguatkan tentang isu yang sedang diangkat gitu ya, ataupun melemahkan. Jadi kalau unsur yang menguatkan itu banyak gitu ya, dan mungkin itu juga melemahkan kritikan kita, ya kita harus pahami bahwa ternyata kritikan kita kurang tepat gitu. Lain halnya kalau ternyata hal-hal yang melemahkan isu itu banyak gitu ya, dan itu membuat kritikan kita kuat gitu ya, ya berarti kita dari situ bisa paham bahwa kritikan kita sudah tepat. Maka pada bagian tengah deskripsi teks ini semacam validator gitu ya, apakah kritikan kita sudah tepat atau tidak gitu ya. Karena pada bagian deskripsi teks ini kita akan menginventarisasi ya, semua informasi baik itu yang menguatkan ataupun yang melemahkan isu yang sedang kita bahas gitu. Nah, terus kemudian setelah deskripsi selesai ya, semua informasi yang menguatkan atau melemahkan itu sudah kita ulas, sudah kita muat di bagian deskripsi teks. Tibalah saatnya pada bagian akhir, yaitu penegasan ulang, yang isinya itu tentang ya konten kritik kita gitu ya. Kritik kita, terus kemudian memuat informasi ringkasan dari isi yang kita ulas pada deskripsi teks gitu ya. Jadi ini ya, penegasan ulang merupakan bagian dari struktur teks tanggapan yang berisi tentang penegasan ulang terhadap sesuatu yang telah diputuskan oleh penulis ya. Setelah menginventarisasi
informasi yang melemahkan sama menguatkan tadi itu. Jadi demikian. Contoh gampangnya ya, kita supaya bisa lebih mudah memahami ya. Saya akan memberi contoh contoh isu aja lah ya, contoh isu. Isunya ya, isu dulu atau evaluasi ya, evaluasi. Contoh misalnya isu apa nih yang lagi hangat nih misalnya, yang perlu untuk kita kritik nih misalnya nih. Misalnya, masih perlukah siswa mendapatkan PR dari sekolah? Nah, ini kan isunya ya. Nah, pada bagian deskripsi ya, biasanya disebut deskripsi bagian juga ya. Kita di sini akan mengelis kelebihan dan kekurangan. Kelebihan PR misalnya. Kelebihan pertama misalnya apa nih? Ada materi, tersedia materi untuk belajar di rumah. Apalagi siswa dapat menguatkan kembali apa yang sudah dipelajarinya di sekolah. Nah, sekarang negatifnya nih. Bagi siswa yang sekolah di sekolah full day, dari pagi hingga sore sudah belajar dengan berat, akan menjadi lebih berat lagi bila masih ditambah dengan PR di rumah. Hal ini dapat membebani siswa. Yang kedua, bila pagi hingga sore belajar di sekolah, kemudian mungkin juga ada les gitu ya, mungkin juga ada bimbel, kemudian malam masih belajar lagi, maka siswa gitu ya, tidak akan punya waktu untuk mengembangkan sosial mereka. Ataupun mereka juga siswa tidak punya waktu istirahat dan berinteraksi dengan orang tua. Nah ini, wah ternyata negatifnya panjang nih. Jadi berarti kritik kita sudah, kalau kita bisa melihat negatifnya panjang begini, ini artinya kita bisa menyimpulkan kalau ya ini layak nih ya kritik kita dilanjutkan. Nah, makanya di sini kita lanjutkan.
penegasan ulang. Walaupun ada hal-hal positif dari PR yang mendukung kebutuhan belajar, tapi kita perlu mempertimbangkan siswa yang sangat terbebani dengan kegiatan belajar, sehingga sebaiknya PR itu dihapus atau kegiatan belajar cukup di sekolah saja, dan PR itu menjadi tugas yang sifatnya pengayaan, tidak wajib, atau buat mereka yang memang masih belum capek untuk belajar gitu saja. Nah, itu insya Allah contoh singkat tentang teks tanggapan kritis ya. Ini bukan teks ya, ini kerangka ya. Ini untuk sekedar memahamkan alurnya saja ya, seperti itu. Baik, semoga bisa cukup bisa dipahami di sini ya. Kita lanjutkan pembahasan kita pada video berikutnya tentang unsur kebahasaan. Baik, terima kasih. Kita ketemu pada video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.